Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rahagila Yanuari dengan NIM 233140707111032. Di sini saya dari kelas T4G akan melakukan sebuah praktikum mata kuliah integrasi aplikasi dan informasi. Nah, di sini sebelum kita mulai praktikumnya, jadi yang pertama pada praktikum kali ini tuh akan membangun private API menggunakan kode Igniter 4 dengan MySQL sebagai database dan JWT atau JSON Web Token untuk autentikasinya. Untuk melakukan praktikum ini, yakni kita harus mempunyai PHP di atas 7,4 versinya. Selanjutnya ada Composer, lalu ada MySQL database, selanjutnya ada Postman, terus ada Flutter SDK, dan terakhir ada text editor. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Baik, langsung saja masuk ke video praktikumnya. Jadi di sini yang pertama kita membuat private API dengan studi kasus Siakat. Nah, di sini kita melakukan instalasi terlebih dahulu. Lanjut kita masuk ke instalasi kode Igniter 4. Kita buka terminal command prompt-nya. Sebentar biar terlihat. Baik, di sini kita langsung aja masukin prompt ini. Langsung saja kita copy di terminal. Di sini untuk foldernya saya beri nama Siakat API. Lanjut, kita klik enter. Kita tunggu proses untuk membuat kode Igniter 4-nya selesai. Oke, di sini sudah selesai. Lanjut, kita masuk ke folder proyek kita yang tadi sudah kita buat. Nah, setelah itu jalankan kode ini untuk memastikan bahwa kode Igniter itu sudah terinstall dengan benar. Nah, kalau misalnya tampilannya sudah seperti ini, maka ini merupakan output bahwa kode Igniter itu sudah terinstall dengan benar. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasi database di kode Igniter. Langkah pertama, kita buka dulu XAMPP kita. Lalu kita nyalakan untuk MySQL dan Apache-nya. Oke, lanjut kita buat database dengan nama siakat_db di PHP MyAdmin. Nah, di sini kita buat database dengan nama siakat_db. Lalu kita klik kirim. Nah, di sini sudah selesai membuat database-nya. Selanjutnya kita buka folder proyek yang tadi sudah kita buat, yakni siakat_db di Visual Studio Code. Selanjutnya kita buka di sini folder yang tadi sudah kita buat, yakni Siakat API. Kita buka di Visual Studio Code. Kita cari folder yang tadi sudah kita buat. Yakni user, nama user, dan Siakat API. Nah,
setelah itu di sini kita buka file environment di root project dan ubah konfigurasi database-nya. Kita buka environment. Nah, di sini karena environment-nya belum nyala, maka kita nyalain dulu dengan menambahkan titik pada di depan environment-nya. Nah, setelah itu kita sesuaikan ini. Sesuaikan di sini. Lalu kita save. Nah, setelah sudah, kita jalankan PHP Spark Migrate untuk memigrasi database-nya di terminal Visual Studio Code. Nah, nanti setelah migrasinya komplit, maka akan tampil seperti ini. Lalu yang selanjutnya, di sini kita akan membuat model controller dan root API. Nah, di sini pertama-tama kita membuat model mahasiswa, yang dimana ini kita buat namanya mahasiswa model.php di folder apps _models. Kita buat filenya di apps, lalu di models. Kita tambahkan. Nah, di sini kita isi untuk kode programnya. Nah, di sini karena agar kode programnya rapi, maka di sini saya sudah menyiapkan kode program yang sudah saya rapihkan untuk tiap-tiap kode programnya. Di sini saya akan masukkan yang pertama. Sini untuk mahasiswa modelnya kita masukkan kode program ini. Ini tuh sama seperti yang di modul, namun ini untuk versi yang lebih rapihnya. Nah, setelah itu kita buat tabel mahasiswa di MySQL dengan query berikut. Nah, kita buat tabel mahasiswa di sini. Kita buat mana? Ini Syakat DB. Terus kita buat tabel mahasiswanya. Nah, mungkin untuk NIM-nya di sini saya akan rubah menjadi 20. Oke, setelah itu langsung aja kita klik kirim. Selanjutnya kita membuat controller API mahasiswa. Nah, di sini kita buat file mahasiswa.php. Kita buat file mahasiswa.php di dalam app controller API. App controller. Nah, di sini karena API-nya tidak ada, maka kita buat dulu folder API. Nah, di dalam API baru kita buat file mahasiswa.php. Lalu kita masukkan kode program yang ini. Nah, di sini saya sudah merapikan kode programnya di sini. Lalu kita save. Selanjutnya kita menambahkan routing API-nya. Nah, di sini agar API dapat diakses, kita perlu menambahkan routing ke dalam kode ignitornya. Pertama, kita tambahkan routing yang ini di dalam folder app config dan routes di file routes php. Folder apps config, lalu kita cari routes di sini. php ya, routes php. Terus kita tambahkan di bawahnya. Nah, di sini. Lalu kita save. Setelah itu kita jalankan PHP Spark Serve. Nah, di sini sudah servernya sudah start. Nah, selanjutnya kita uji API di browser atau Postman. Nah, di sini saya akan menguji API ini di browser. Kita coba di sini. Nah, di sini tuh karena saya belum memasukkan isi di
tabel mahasiswa, maka di sini masih kosong ya untuk nama mahasiswa dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan mengimplementasikan autentikasi JWT atau JSON Web Token. Nah, yang pertama di sini kita lakukan instalasi library JWT yang dimana menggunakan Composer Require Firebase PHP JWT. Kita masukkan ke terminal di Visual Studio Code. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah itu di sini kita membuat helper JWT yang dimana kita buat file jwt.php di folder app _helpers. Kita cari, kita di folder apps _helpers. Kita copy terlebih dahulu aja ya, untuk yang sudah dirapikan oleh saya. Kita masukkan di apps helpers, app helpers, kita cari. Nah, di sini kita buat dengan nama jwt.php _php. Nah, di sini kita masukkan kode programnya, lalu kita save. Nah, setelah itu di sini kita membuat controller untuk autentikasinya. Nah, di sini kita buat file out.php di folder app controller API. Kita buat file di folder controller API dengan nama filenya yakni out.php, yang dimana isinya kita masukkan. Di sini sudah saya rapihkan untuk isi dari out.php-nya. Kita masukkan ke dalam filenya, lalu kita save. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan root-nya untuk login. Tambahkan di dalam roots. Tambahkan di sini. Lalu kita klik, kita pencet save. Nah, setelah itu di sini tuh kita itu perlu yang namanya table user dan juga perlu yang namanya user model. Nah, di sini kita buat dulu. Kita buat terlebih dahulu table user dan user model. Nah, di sini saya akan membuat user modelnya terlebih dahulu. Kita buat user model di dalam tab folder model. Di sini kita buat file user model .php, lalu kita isi dengan kode program ini. Lalu setelah itu kita buat table user di dalam database yakatdb. Tambahkan table user. Nah, di sini kita buat table user. Lalu kita klik buat. Di sini kita masukkan untuk usernya itu ada ID, nama, lalu ada email dan juga ada passwordnya. Nah, di sini kita pilih untuk ID integer, untuk ini varchar, email varchar, dan password varchar. Varchar. Nah, di sini untuk ininya sudah sesuai, ini 100 100 100. Lalu untuk di sini untuk ID-nya auto increment. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu kita klik simpan. Nah, sudah. Jika sudah, kita di sini akan memasukkan data mahasiswa di table user ini untuk kita bisa melakukan login. Nah, kita masukkan data mahasiswanya. Di sini saya masukkan ID-nya ID pertama. Terus di sini kita buat namanya itu nama saya sendiri.
Lalu di sini untuk emailnya kita masukkan. Lalu di sini untuk passwordnya kita masukkan. Sebentar. Kita masukkan. Dan jangan lupa di sini kita ubah passwordnya untuk berubah menjadi password hash. Lalu setelah sudah kita kirim. Nah, di sini sudah masuk untuk data mahasiswanya sudah masuk. Lalu, nah sebelum kita jalankan, alangkah baiknya kita buka dulu di sini database dan kita beri nama untuk databasenya sesuaikan dengan nama database kita. Database kita yaitu si akad_db. Lalu kita klik save. Lalu setelah itu kita melakukan uji coba login Postman. Nah, kita buka dulu Postman-nya. Ini setelah sudah masuk ke Postman, langsung saja kita klik new, lalu HTTP. Di sini kita ubah untuk metodenya menjadi post. Lalu kita masukkan link yang udah tersedia di modul, masukkan ke Postman. Lalu kita klik body dan raw. Nah, kita sesuaikan untuk body-nya. Nah, di sini kita sesuaikan nih email dan juga passwordnya, sama seperti yang tadi kita buat di PHP My Admin-nya. Kita sesuaikan. Lalu passwordnya juga kita sesuaikan. Kita klik send. Nah, di sini sudah tampil untuk tokennya. Kita lanjut ke praktikum yang selanjutnya.